Sebelum saya lanjut untuk review rumah, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan hidupin tombol notifikasinya. Oke? Halo teman-teman di rumah, kembali lagi sama aku Arum dan videografer saya dari Cuman di Rumah. Yang kali ini saya akan mereview rumah di Bandar Lampung, lebih tepatnya di Tanjung Senang. Untuk kali ini saya akan mereview rumah di belakang, tepat di belakang saya ini ya. Aduh, agak berantakan gitu nggak sih kosakata gue, nggak apa-apa kali ya. Jadi sebelum saya lanjut untuk review rumah, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan hidupin tombol notifikasinya. Oke? Kita mulai dari bagian depannya dulu ya. Jadi di bagian depannya itu ada bagian carport. Jadi carportnya itu ukurannya kurang lebih 4 meter kali 3 meter gitu. Jadi untuk ukuran mobil Innova, Pajero itu masih masuk kok. Dan lanjut ya. Di bagian eksterior depannya ini kita menyediakan sudah dipasangkan batu-batu alam yang membuat rumah tuh jadi kesan jadi minimalis dan mewah gitu. Bisa dilihat ya, ini pemasangannya juga rapi banget, yang pasti dengan tukang-tukang yang udah profesional. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek dan ngeluarin budget untuk mendesain eksterior rumahnya ini. Dan ini langsung di depannya langsung ada carportnya. Bisa dilihat ya, carportnya itu cukup lebar, bisa masuk untuk ukuran mobil yang tadi aku sebutin ya. Ini cuacanya agak panas banget ya. Udah panas, anginnya kenceng, jadi ya mohon dimaklumi kalau misalkan videonya agak kurang berkenan. Dan di bagian depannya lagi, lebih tepatnya ini di bagian terasnya, ini sudah disediakan untuk taman ya. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang suka nanam bunga segala macem, itu udah ada space taman, itu ukuran sekitar 1 kali 2 meter di sini. Jadi kalau misalkan yang suka nanam bibit-bibit cabai untuk dimasak sendiri, apapun itulah, itu bisa langsung ditanam di sini. Selanjutnya yang mau aku jelasin, di sini ada namanya jendela. Jendelanya ini terbuat dari kayu kelas 2 atau bisa disebut dengan kayu mantili ya. Jadi tuh kayu kusen, kayu jendelanya sama kusen untuk pintunya itu juga sama, semuanya pakai kayu kelas 2 yang pastinya itu aman banget. Untuk terasnya sendiri itu ini ukurannya kurang lebih 1,2 meter ya, karena di sini lantainya itu yang ukuran 60 itu ada 2 keramik. Jadi bisa gampang banget dihitungnya. Jadi kurang lebih ini ukurannya 1,2 meter. Dan ini bagian dalam rumahnya. Ini aku sekarang lagi berdiri di daerah bagian ruang tamunya, bukan daerah sih, kalau daerah itu kan daerah kota ya. Jadi di bagian ruang tamunya, untuk plafonnya sendiri itu kita pakai gipsum. Bagus banget kan, kesannya mewah. Dan untuk kayak di bagian lampunya, ke atas dong. Terus itu ada beberapa downlight yang udah dipasang, jadi yang kesannya bakal kelihatannya lebih mewah banget. Terus juga ini ukuran ruang tamunya kurang lebih ya sekitar 6 meter ya. Di sini sekitar 6 meter itu sudah langsung ke bagian ruang tengah. Jadi untuk kalian itu bisa langsung di-cut di bagian sini untuk bisa ada jeda antara ruang tamu dengan ruang tengahnya. Sekarang aku mau review lagi bagian kamar depannya atau kamar utamanya. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Dan ini dia untuk bagian kamar depan atau kamar utamanya ya. Jadi ini standar untuk kayak pasangan suami istri itu pas banget sih di sini. Jadi di sini tuh bagiannya itu kurang lebih itu 2,5 meter kali berapa ini ya? 5 years later. 2,5 kali 3 meter kurang lebih ya. Jadi di sini jendelanya juga ini panjang banget ya, dari atas sini sampai sini. Terus untuk kacanya juga, jadi bagian dari depan itu nggak akan terawang sampai ke dalam, tapi dari dalam sini itu kita bisa lihat ke depan. Jadi jangan takut kalau misalkan dari luar ada orang yang bisa ngintip, itu susah banget karena dari depan tuh katanya gelap banget gitu. Dan untuk lantainya
Aku mau review juga nih. Jadi untuk seluruh ruangan itu pakai lantainya pakai granit ukuran 60 kali 60 ya. Jadi tuh kesannya juga lebih nambah mewah, nambah rapi kelihatannya, nggak yang abal-abal. Untuk bagian atap kamarnya kita juga masih tetap pakai gipsum ya, bagian ke atas. Tuh, jadi sini disediakan satu fitting lampu yang sudah disiap untuk dipasang lampunya. Jadi ini kesannya rapi juga ya karena dipakai gipsum. Dan kita lanjut ke kamar yang kedua. Oh ya, untuk kamar yang kedua sebenarnya sama aja, cuma bedanya ukuran kamar. Untuk ukuran kamarnya kalau yang di sini 2,5 kali 3 meter, yang di kamar yang kedua di sini lokasinya tepatnya itu ukurannya kurang lebih 2,5 kali 2,5 meter. Dan di antara kamar 1 dan kamar 2 itu ada kayak lorong ya. Kalau lorong itu kayak menuju ke bagian ke kamar mandi dan dapurnya. Jadi di sini simple sih untuk desainnya, nggak ribet. Aku sih pribadi suka banget sama desain rumahnya karena simple, nggak ribet. Karena mungkin aku juga orangnya nggak mau ribet ya untuk masalah desain kayak gini. Terus juga nih untuk masalah kamar mandinya sendiri itu udah disediakan untuk yang kloset duduk. Ini mereknya Karen. Di sini udah ada keran juga untuk mandi dan segala macem ya. Terus untuk keramiknya ini juga nggak full keramik, tapi ini rapi juga pemasangannya, dan lantainya juga itu sudah keramik. Bagian dinding sudah keramik, lantai keramik. Pastinya kesannya tuh bakal katanya rapi banget. Pas keluar dari kamar mandi nih, kalian langsung ketemu namanya bagian dapur. Nah, untuk bagian dapurnya itu sudah disediain yang namanya kitchen set, bukan sih namanya ya, kurang lebih gitu ya. Gua kurang paham sih masalah kayak gini. Di sini sudah disediakan untuk wastafel untuk cuci piringnya, dan ini panjang banget ya tuh. Jadi di sini bisa ditaruh untuk kompor, terus untuk ya alat-alat lainnya deh, kayak misalkan buat naruh-naruh rak-rak gitu. Di sini juga kalau misalnya dipasang kayak kitchen set yang gantung gitu juga itu masih bisa, dan kelihatannya juga pastinya lebih rapih ya. Dan di situ langsung ketemu namanya pintu belakang. Jadi di pintu belakang ini juga itu langsung ketemu namanya bagian belakang, itu bisa digunakan untuk dapur dan lain-lain deh. Karena kan kalau misalnya untuk masak maybe di sini ya, aku juga kurang paham sih, tergantung selera orang masing-masing kan beda-beda. Nah, ini aku tunjukin ya bagian belakang rumahnya. Ini ya gitu ya, rumput-rumputnya masih menjulang tinggi. Tuh, cukup luas kan untuk ya kurang lebih untuk dapur ya, untuk buat naruh cucian piring ataupun naruh mesin cuci, kulkas, dan alat-alat dapur lainnya. Untuk kalian sukanya gimana sih desain dapurnya itu gimana ya? Mau suka yang kayak outdoor gini kah, atau yang simple-simple atau gimana? Boleh kasih referensi nggak ke aku, karena aku juga rencana mau beli rumah, tapi aku nggak tahu nih mau gimana referensi untuk dapurnya. Karena kan katanya sih bagian dapur tuh penting ya untuk rumah, untuk buat kita nyaman, masak dan lain-lain. Sekarang aku mau ngasih tahu nih untuk tipe dan luas tanah rumahnya. Untuk tipe yang rumah yang sekarang ini lagi aku review, yang sudah aku review dari tadi, itu tipe rumahnya 60 dan luasannya 122. Terus di sini nanti kalau misalkan kalian sudah sudah deal ngambil rumahnya di sini, itu kalian sudah dapat include listrik itu yang 1300 watt, dan pastinya udah ada sumur bor kurang lebih 60 meter gitu deh. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk masalah air, di sini cukup bagus ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah pada nonton. Oh ya, untuk kalian yang ada rekomendasi rumah-rumah yang mau di-review, boleh banget nanti aku kasih kontak aku di sini. Kalian bisa chat aku untuk mau di-review rumahnya yang lagi mau dijual, disewa, atau apapun deh, boleh banget kok. Kita terima bentuk rumah apapun, tipe manapun, itu kita bakal review. Terima kasih untuk waktunya yang untuk nonton video aku yang kurang menarik atau nggak seberapa ini, tapi satu video dari kalian itu sangat membantu untuk aku. Thank you for watching.